Dulu, kisah ini pernah heboh pada tahun 2010. Waktu itu ada salah satu keluarga yang ingin berlibur ke daerah Bandung. Keluarga itu sebut saja keluarga Pak Yadi. Pak Yadi dan istrinya beserta kedua anaknya, Puput yang berumur 9 tahun dan Ikram yang berumur 7 tahun, ingin berlibur ke daerah Ciwidey. Karena memang saat itu sedang liburan sekolah. Dalam perjalanan tampak seperti biasa saja. Memang pas memasuki daerah Kerawang, hujan sangat lebat. Pas memasuki tol Cipularang, hujan mulai mereda. Akan tetapi langit agak sedikit gelap. Keadaan waktu itu jam menunjukkan pukul 4 sore. Pas di KM 96, anaknya Pak Yadi yang bernama Ikram pun kebelet ingin buang air kecil. Berhentilah Pak Ikram di kilometer 97 untuk mendampingi Ikram buang air kecil. Mobil mereka terparkirkan di pinggir tol. Pak Yadi mengantarkan Ikram untuk buang air kecil. Pas sedang mengantar, Pak Yadi mendapatkan telepon dari seorang temannya. Ikram pun buang air kecil di sebelah Pak Yadi yang sedang menelpon. Gak berapa lama Ikram pun selesai. Akan tetapi Ikram sudah ada di depan Pak Yadi yang berjalan ke arah mobil. Pak Yadi tidak melihat lagi ke belakang karena memang sambil menelpon. Pak Yadi bertanya kepada Ikram, "Sudah pipisnya, Nak?" Ikram menjawab, hanya menganggukkan kepala. Jalan lagilah mereka. Di dalam mobil, Ikram hanya diam saja, selalu melihat ke arah kaca. Dia tidak ngobrol dengan kakaknya. Puput pun bertanya pada Ikram, "Ikram kok wajahnya pucat banget ya, Pak?" Ayahnya pun melihat Ikram. Cuma mungkin hanya mabuk perjalanan. Pas ingin keluar tol, Ikram tiba-tiba menangis histeris, berkata ingin pulang. Ibunya pun menenangkannya. Akan tetapi Ikram masih saja menangis dengan kencang, berkata ingin pulang. Berhentilah Pak Yadi dengan memarkirkan kendaraannya di pom bensin, karena melihat Ikram menangis dengan histeris. Setelah turun dari pom bensin, Ikram pun duduk dan menangis, berkata ingin pulang. Ayahnya yang saat itu sangat marah kepada Ikram yang sudah tidak bisa diberitahukan lagi. Tidak lama dari itu, Ikram pun izin ingin buang air kecil ke pom bensin. Akan tetapi tidak ingin ditemani. Ayahnya pun menyetujuinya, hanya mengantar ke depan kamar mandi. Tidak lama dari itu, Pak Yadi mendapat telepon masuk. Ternyata dari polisi PJR yang sedang berpatroli di tol Cipularang. Polisi itu menanyakan, "Apa Bapak mempunyai anak bernama Ikram?" Jadi menjawab, "Iya betul, Pak. Anak Bapak sedang kami amankan karena memang pas saya lagi patroli anak Bapak berada di pinggir jalan tol sedang duduk." Pak Yadi pun bingung, karena Ikram dari tadi pun sama dia. Akhirnya Pak Yadi mengecek ke kamar mandi yang dimasuki Ikram. Ternyata tidak ada orang. Akhirnya Pak Yadi menelpon polisi itu untuk menjemput Ikram. Istri dan anak perempuannya pun kebingungan. Pas bertemu dengan polisi di salah satu rest area, ternyata benar Ikram ada di sana. Terlihat baju dan celananya sudah kotor, hanya bengong dan tidak mengenali orang tuanya. Ibunya Ikram pun menangis melihat anaknya. Polisi pun bertanya, "Kenapa bisa ditinggal Pak anaknya di pinggir jalan?" Pak Yadi menjawab, "Tidak Pak, saya tidak meninggalkan anak saya. Hanya saja memang Ikram dari tadi pun bersama saya dan keluarga saya, berada di dalam tol dan keluar tol, tapi menangis terus, minta ingin pulang. Pas di pom bensin, di toilet, Ikram pun tiba-tiba sudah menghilang."
Polisi memberitahukan. Dia berkata, sering-sering berdoa Pak dalam perjalanan, apalagi melewati tempat di mana yang kita tidak tahu ada makhluk halusnya. Akhirnya Pak Yadi membawa Ikram pulang. Mereka tidak jadi berlibur. Dalam perjalanan Pak Yadi dan istrinya bertanya kepada Ikram, "Kamu dari mana, Nak?" Ikram menjawab, "Tadi aku dibawa sama orang tinggi besar hitam dan berbulu, Bu. Masuk ke dalam pohon-pohon besar. Dan di situ banyak yang seperti itu sedang makan. Aku diberi makan, hanya saja aku menolak. Mata mereka pun warnanya merah. Dan habis itu aku tidak ingat apa-apa lagi." Orang tua Ikram pun hanya diam dan kebingungan. Begitulah ceritanya.